Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, pala lu PA, kurang enak. Kocaknya bocah SD protes ke Prabowo gegara makan bergizi gratis terasa hambar. Kecewa hati saya. Nggak perlu pikirin makan gratis. Kami bisa ngasih makan anak-anak kami. Pikirkan pendidikan itu paling penting. Biaya pendidikan cukup mahal. Memang betul ya beda ya, orang Indonesia ini banyak yang kuliah tinggi-tinggi tapi gaji tak tinggi. Makanya banyak orang Indonesia yang skill tinggi itu pindah warga negara ke Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok. Mas Farhan disuruh bahas tentang makanan bergizi untuk anak sekolah dari Bapak Menteri yang baru, dari Bapak Prabowo ya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini para sahabat pastinya sudah tahu bahwasanya makan gratis itu di Malaysia sudah mulai dari dulu. Bukannya cemburu banyak di konten-konten katanya Malaysia cemburu kepada Indonesia program yang baru. Nyatanya Malaysia sudah mulai dari dulu daripada kampung kita sendiri. Dan malangnya para sahabat dan teman-teman, di sebagian daerah, di sebagian kota sudah berjalan dengan adanya makan gratis, makan bergizi bagi anak-anak sekolah dan budak-budak sekolah. Dan ternyata ada sih segelintir emak-emak dan atau ibu-ibu daripada anak mereka ya, yang katanya masih cukup untuk membiayai, masih mampu untuk membiayai anaknya meski tidak dikasih makan gratis. Dan di sini tak semuanya orang itu mampu para sahabat dan teman-teman. Semuanya itu orang, ada yang mampu, ada juga yang tak mampu. Apa salahnya kita mensyukuri apa nikmat yang Allah sudah berikan? Dan ada juga segelintir anak-anak sekolah yang mengatakan makanannya tidak enak, makanannya tidak dihabisin gitu. Ada juga segelintir anak sekolah juga, kebanyakan sih, yang merasa bersyukur, merasa berterima kasih atas program makan gratis. Dan juga makanannya juga dibawa pulang untuk ingat kepada emak bapak yang di rumah katanya nggak ada makanan. Tapi yang bikin geram para netizen, yang anak-anak tidak menghabisin makanannya katanya gak enak para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Simak videonya sampai habis, jangan gagal fokus. Ini dia videonya. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua Aska dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gua tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat, semua orang makan seperti ini. Komplain gak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Gak pernah komplain enak gak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Nih mau nambahin,
Nah, kalau aku buat yang bilang nasi makan siang gratis itu nggak penting, itu kalian karena nggak relate. Aku dulu jajan cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena tuh 750 perak harganya. Buat apa? Nunda lapar. Pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang nggak penting itu karena nggak relate. Mending diem. Itu Iya, yang nggak enak itu bukan ayam. Masuk sekolah pagi-pagi. Itu. Kocaknya bocah SD protes ke Prabowo gegara makan bergizi gratis terasa hambar. Kecewa hati saya. Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah mulai dilaksanakan Senin 6 Januari 2025 di 190 titik pada 26 provinsi. Pertama kali dapat makan bergizi gratis di sekolah, banyak siswa yang membagikan pengalaman mereka. Salah satunya seorang siswa sekolah dasar atau SD yang sampai mengirim pesan ke Presiden Prabowo Subianto. Sang siswa menyebut makanan yang ia terjemah terasa hambar dan kurang mengenyangkan. Sampaikan kepada Pak Prabowo, pengennya enggak hambar, enggak kenyang nian, ujar seorang siswa saat ditanyai wartawan dalam tayangan TikTok @channel oposisi. Ada satu yang tak terlupakan, hati saya kecewa sama makanan, celetuk bocah polos itu. Siswa laki-laki itu mengaku kecewa dengan rasa makanan yang baginya hambar. Unggahan tersebut sontak mengundang berbagai komentar dari warganet. Anak kecil enggak mungkin bohong, mantap dek, komentar warganet. Sebenarnya langkah pemerintah ini sudah benar, tinggal dari pembuat masakannya aja dalam membuat makanan yang enak, sehat, dan bergizi, imbuh warganet lain. Nggak perlu pikirin makan gratis. Kami bisa ngasih makan anak-anak kami. Pikirkan pendidikan itu paling penting. Biaya pendidikan cukup mahal. Kau nggak tahu selera anak kami apa. Nggak usah dipikirin. Kami tahu apa yang bisa kami kasih buat anak-anak kami. Oh alah Bu, Ibu bisa beli makan untuk anak Ibu. Ibu tahu selera anak Ibu makannya apa. Yang enak, yang bergizi. Tapi apa Ibu mikir di sekeliling Ibu? Mereka para orang tua yang gak bisa beli makan untuk anaknya. Mereka yang punya anak 2, mereka yang punya anak 3, mereka yang kebingungan. Mungkin cukup untuk beli beras tapi gak cukup untuk beli lauk. Mungkin cukup untuk beli lauk tapi gak cukup untuk beli beras. Mungkin cukup untuk ongkos anaknya sekolah tapi gak cukup untuk beli makanan, makan pagi, makan siang. Bu ya, kalau orasi mending diterima saja program pemerintah. Nanti berjalannya waktu baru Ibu melakukan kritikan, baru Ibu memberikan masukan bahwa yang dibutuhkan rakyat itu apa. Memang betul ya beda ya, orang Indonesia ini banyak yang kuliah tinggi-tinggi tapi gaji tak tinggi. Makanya banyak orang Indonesia yang skill tinggi itu pindah warga negara ke Singapura. Tapi banyak juga orang yang kerja di luar negara itu mereka nih sekolahnya tak tinggi. Tapi kan orang pendidikan tinggi tak semuanya warga Indonesia, Ce. Iya, tapi banyak orang Indonesia yang kerja dekat luar negara itu yang tidak berpendidikan tinggi. Iyalah, dia orang ini udahlah pendidikannya tak tinggi, terus susah cari kerja di negara sendiri. Tentulah dia pergi cari kerja dekat luar negeri. Iya, kalau misalnya dekat Singapura, Malaysia, Jepang, Korea beda. Engkau dah uzur pun, dah tua pun, engkau masih boleh kerja. Beda, Ce, itu negara orang, bukan negara kita. Di Indonesia ini susah cari kerja. Umur 24 tahun tuh udah tua di Indonesia. Dah susah dah diterima kerja dekat mana-mana. Kenapa Indonesia ini tak bisa buat macam negara-negara tetangga ya? Dan program makan siang gratis itu sangat tepat sasaran kalau misalnya di Papua dan dibutuhkan. Karena kelaparan setiap hari, anak-anak kelaparan setiap hari. Kita jangan ngomong di kota-kota. Kalau misalnya ada tokoh politik, artis semua yang main ke Papua tapi pernah ke kota, mereka nggak pernah masuk ke pedalaman pelosok, itu sama aja omong kosong. Jadi mereka hanya menggambarkan kebahagiaan ilusi buat kita semua, seolah-olah Papua ini berkembang. Itu kebahagiaan ilusi. Coba suruh masuk ke pedalaman perbatasan PNG, Papua Nugini, kita bakal ngeliat kelaparan setiap hari. Pekerjaan nggak ada, uang nggak ada, mau beli makan nggak ada, cuma punya sistem barter di sana. No. Ya, dan itu terjadi Om Ded. Barter ada di sana. Anak-anaknya petik ubi, singkong. Nanti kalau misalnya dia pengen makan mie instan, tukernya kemana? Ke pos, pos tentara. Teman-teman kita TNI di pedalaman di pos itu luar biasa kerjanya.
Selain mengamankan wilayah kita, ternyata mereka juga masuk sampai ke urusan perut. Kita bisa ngeliat adik-adiknya ya kemana nggak mandi atau apa. Kita bisa ketemu dengan orang yang 1 bulan nggak mandi juga ada. Kalau misalnya mereka haus tinggal minum di sungai. Jadi air sungai langsung diminum begitu. Mereka mau makan mereka itu umbi-umbian Om Ded. Misalnya kayak singkong, pisang muda dibakar, sejenis kayak gitu. Dan bagi mereka itu sagu udah mahal, sagu itu udah mewah. Begitu ketemu beras itu udah paling mewah bagi mereka. Dan lu masak apa? Dan gua masak kemarin sapi di sana. Mereka nggak pernah ngeliat sapi, nggak tahu kalau ada hewan sapi. Orang di Papua itu nggak Iya, tahu di kalau ada kampung itu. di kampung itu nggak Di tahu kampung kalau itu. ada hewan namanya sapi. Nggak tahu. Di Papua itu. Di Papua itu. Jadi ketika lu masak, wah senengnya gimana? Senangnya luar biasa. Adik-adiknya kan karena gua taruh sapi itu di pos tentara di situ kan, pos kombut itu kan. Tiap hari mereka ke sana. Mereka bilangnya babi besar. Jadi dikirain itu babi. Dan gua tanya ke ada satu lansia di sana, apakah pernah makan sapi? Jawabannya bukan pernah atau tidak tahu sapi. Jawabannya seperti itu. Dan di situ ya gua sedih. Maksudnya ya kalau misalnya Lu luar biasa sama. faktanya gitu, kita punya saudara yang susah minta ampun. Sekarang kita capek-capek mengurusin luar negeri, belum lagi kasus orang Rohingya datang. Ya, emang negara kita emang mau ngejar yang kayak gimana? Maksudnya kan lu lihat di Papua, lu lihat sendiri di Papua. Ya gue lihat sendiri apa. Kalau hari ini gue nangis, gue juga bangga. Nangis buat orang Papua, gue juga bangga. Ya kita harus minta maaf lah buat orang Papua. Kalau emang mereka masih mau kita anggap sebagai Indonesia, stop rasisme juga buat mereka, ya kan? Jangan bilang mereka malas-malasan, ya karena mereka juga dibatasi. Banyak orang-orang kita yang beranggapan mereka malas-malasan, suka minum. Ya mereka karena SDM kita dibatasi. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman videonya yang kita tengok tadi ya. Sampai Bapak siapa itu, Bapak Deddy Kombusel sampai turun tangan adanya makan gratis yang mengatakan tidak enak gitu kan. Padahal banyak di luar sana orang yang masih kelaparan, tidak mempunyai makan. Bahkan ada juga sebagian anak dari yang sekolah itu makanannya ketika diberikan tidak mau dimakan di sekolahannya, mau dibawa pulang ke rumahnya makan dengan orang tuanya. Jadi di sini para sahabat dan teman-teman, banyak orang yang mengatakan memang IQ kita itu, orang Indonesia itu memang rendah ya. Tapi kalau nengok video-video yang sudah beredar, memang tidak dinafikan adalah segelintir yang macam itu. Bahkan program yang diberikan Bapak Menteri yang baru ini, Bapak Presiden yang baru, menurut Mas Farhan sudah cukup bagus banget. Bahkan ada juga konten kreator Babon Santoso itu mengatakan makanan di NTT, di Papua sana ya, di Papua sana ketika mereka masak, bahkan orang Papua di sana katanya gak tahu yang namanya kerbau atau lembu gitu, namanya sapi itu gak tahu, dari saking gak pernah makan makanan enak gitu para sahabat dan teman-teman. Jadi katanya di sana itu yang dimakan hanya vegetarian, hanya sayur-sayur yang dimakan. Hanya di Papua hukum barter itu, menukar barang dengan barang itu masih berlaku hanya di sana katanya Abang Babon Santoso itu. Jadi
buat yang masih ada di kota gitu kan, harus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan sampai program ini akan tidak berlanjut gara-gara banyak masyarakat yang komplain ya para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.